Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alatana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yudfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nih, kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi eh, kajian kita di kitab Syarah Kafrawi ini. Dan insya Allah kita akan coba bedah lagi beberapa perkaranya. Dan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan amma ba'du. Afwan. Sebelum amma ba'du. Betul ya? Sebelum amma ba'du. Nah, jadi kemarin tuh saya coba berpikir kira-kira apa ya? Saya pengen menjelaskan tentang saya ingin menjelaskan tentang jumlah yang punya mahal sama jumlah yang tidak punya mahal. Mahal i'rab maksudnya. Karena kemarin saya eh, sudah berjanji untuk menjelaskan itu, cuman saya pikir-pikir lagi kayaknya masih belum penting untuk dibahas di bab mukaddimah ini karena kayaknya bakal terlalu panjang ketika membahas sekarang. Insya Allah nanti di babnya lah. Kalau pas ketemu pembahasannya nanti langsung saya bahas. Tapi yang mau saya bilang seperti ini, bahwasanya di dalam jumlah itu ada jumlah yang kita sebut sebagai namanya jumlah yang punya mahal, mahal i'rab. Dia nanti jumlah jumlah itu bisa berkedudukan rofa, nasab ataupun jar. Ada juga jumlah yang dia itu tidak punya mahal, tidak punya kedudukan i'rab. Makanya nanti wa jumlatu la mahalalaha minal i'rab. Contohnya jumlah ibtidaiyah itu bukan jumlah yang ada mahalnya. Atau kalau jumlah yang ada mahalnya itu seperti khobarnya ina, khobarnya kana. Nah itu semua adalah jumlah-jumlah yang punya mahal. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya aja. Oke, kita akan lanjut dulu pembahasan kita di mukaddimah yang kedua ini. Insya Allah kita bedah i'rab dari masing-masing eh, kata-katanya. Yuk, siapa yang mau baca? Oke, siapa yang mau baca dan harapannya bisa mengartikan satu persatu sebelum di i'rab. Nah, gitu mungkin. Ya, silakan. Ada yang mau baca? Mbak Wahida, Mbak Wulan, mau coba baca? Mbak Indi, Mbak Enda, nggak apa-apa, dicoba aja baca apa supaya dapat pengalaman bisa pernah coba untuk berani membaca. Ayo, ditunggu nih. Kira-kira siapa nih? Ustaz, itu bacanya semuanya, Ustaz. Iya, amma ba'du sampai paling bawah baca aja. Baca kalau kalau toh bisa mengartikan lebih bagus. Baca aja dulu. Hmm, Dicoba ya, Ustaz ya. hmm. Kalau muslim, bismillah, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitaraini. Amin. Amma ba'du, faqad sa'alani ba'dul muhibbina ilayya. Al-mutaraddidina alayya al-marrata ba'dal marrati an ashraha matnal ajrumiyah
للإمام صنهاجي شرحا لطيفا يكون مشتملا على بيان المعنى وإعراب الكلمات وأن أكثر فيه من الأمثلة لما أنه لم يقع لما شرح على هذه الصفات فتوقفت مدة من الزمان بعلمي أنها كثيرة الشراح حتى سألني عن ذلك من لا تسعني مخالفته ووجدت كثيرا من المبتدئين يسألون عن ذلك كثيرا فعن لي أن أشرحها على هذا الوجه المذكور ليكون سببا للنظر إلى وجه الله الكريم وموحب وموحبا Ji, للفوز لديه mujiban. وموجبا Hmm. للفوز لديه بجنات النعيم فقلت طالبا من الله التوفيق والهداية لأقوام طريق. Oke, baik. Barakallahu fiik. Oke, ya kita artikan. Sebelum kita, iya, tapi apa? Saya tanya dulu deh. Kemarin ada salah satu yang biasa juga ngaji sama saya dan melihat apa namanya video di YouTube. Apa namanya? Beliau bilang, apakah kok penjelasannya per kalimat Ustadz, per i'rab Ustadz. Nah, seperti itu. Terus juga kelihatannya panjang banget ya Ustadz ya, dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak mau ngikutin lagi gitu lah. Nah, tapi saya jelaskan kenapa kok sebabnya seperti itu, dan ya sudah akhirnya dia menerimanya. Terus sekarang saya tanya sama Mbak di sini, kira-kira penjelasan saya versi kemarin itu tepat atau pas nggak menurut Mbak sekalian dan Ibu sekalian? Silakan. Kalau tepat saya ulangi lagi dan kita akan pelan-pelan seperti itu. Karena di awal ini mungkin memang agak banyak saja apa namanya istilah-istilahnya, pemahaman-pemahamannya. Tapi nanti kalau sudah di belakang tuh, sudah lempeng insya Allah, bakalan mudah. Nah, silakan. Tapi perkara diserahkan ke Mbak-mbak sekalian. Silakan bersuara sebelum kita mulai. Nah, ayo. Dari Mbak Wahida dulu boleh, dari Mbak Wulan juga boleh, atau dari Mbak Indi, Mbak Indah, silakan. Yang boleh ini ya izin ini ya Hmm, Ustaz. hmm, Kalau saya sendiri cocok aja sih Ustaz kalau hmm, dijelasin seperti kemarin karena bisa hmm, tahu ikrar perkataannya hmm, hmm. daripada nanti terus diterjemahkan gitu. Oke, baik, syukron. Oke, sekarang dari Mbak yang lain, silakan. Supaya kita nyaman nih belajarnya gitu. Hmm. Penjelasannya pelan-pelan aja, Ustaz. Ah, oke, baik, Bu. Insya Allah. Tapi yang kemarin apa namanya kecepatannya pelan atau cepat itu? Yang kemarin itu bagi saya maklumat baru, Ah, kayak idofa gitu, takyin, taksis gitu. oke, baik, baik, baik. Jadi pelan-pelan aja, Ustaz. Taib kalau gitu pelan-pelan. Taib yang lainnya silakan kalau mau ada suaranya nih. Berarti kita dua orang nih, tinggal dua orang lagi nih. Biar bisa pas. Nah, kita. Ya, dari Mbak Ulan sama Mbak Indi nih. Ustadz, kalau saya kemarin Ah, kan Ustadz mengira-ngira 10 bulan ya, ya, ya selesainya. oh, Tapi kalau saya lihat yang kemarin ah. penjelasannya sepertinya lebih itu, akan Enggak, lebih. insya Allah cepat kok. Karena nanti itu akan ada kata berulang di sini nih. Di sini nih akan ada kata berulang. Dan eh, yakinlah sama saya, itu bakal kita bisa lewatin cepat kok. Karena musonif kita kan di sini kan mengi'rab. Mengi'rab kan torikonya ya itu-itulah kalimat yang digunakan, kata yang digunakan itu-itulah. Nanti bakalan cepat kok belakang-belakangnya. Percaya sama saya, insya Allah bakal cepat kita.
Bismillah. Ya Itu ya. Ustadz, sebenarnya Ah, bukan masalah cepat tidak cepatnya gitu. ah, Cuman perihal apa namanya waktu ya. pendetailan. Ya waktu Ah, juga. Tapi kalau misal lebih pun ya tidak masalah gitu. oke. Tapi kalau Tahu. misalkan seperti kemarin misal ya pengulang lagi itu Hmm, kemungkinannya gitu. Tapi kalau misalkan lebih pun ya tidak masalah seperti oke. itu. Karena kan butuh pendalaman juga. Kan ini Mm-mm, udah di tahap di Eropa kayak gitu. mm-mm. Baik, oke deh. Kalau gitu Karena tiga. kalau yang Hmm, hmm, kalau hmm. yang penjelasan-penjelasan yang biasa, maksudnya ya kita bingung mau nanya apa karena udah dijelaskan dulu gitu. Tapi kan kalau pendalaman kita bisa mempertanyakan kayak gitu kan. Kalau Mm-mm. semisal ini gitu, si Hmm. bingung. Oke, baik. Berarti sepakat kita jalan pelan-pelan kayak kemarin sambil apa namanya menjelaskan satu persatu, mengartikan satu persatu, dan nanti ketika memang sudah penjelasannya, mungkin kita akan rujuk ke melihat video sebelumnya dan tidak ada pengulangan gitu ya, supaya kita biar eh, satu track gitu aja. Dan nanti kalau bagi yang tertinggal, silahkan untuk mengulang lagi di videonya. Oke, itu aja ya. Yuk, sekarang kita mulai. Karena ini ilmu alat, ilmu yang digunakan untuk membahas seluruh fan ilmu, maka apa yang nanti akan saya sebutkan di sini itu nanti bisa diterapkan di seluruh bacaan ibu-ibu dan bapak di sini. Dan silahkanlah terapkan itu. Karena kaidahnya satu. Sudahlah satu sama untuk seluruh fan ilmu. Sehingga nanti bisa lebih mudah. Ya. Baik, kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang atas. Oke, kita artikan dulu. Amma ba'du, nanti saya akan jelaskan makna amma ba'du. Dan kita kan sering bukan dengar kata amma ba'du, wa ba'du, amma ba'du, wa ba'du. Terus kita selalu sering dengar. Nanti coba kita telisik makna apa sih di balik amma ba'du ini. Oke. Faqad sa'alani, maka sungguh telah meminta kepadaku. Sa'ala di sini artinya meminta. Ada juga sa'ala itu artinya bertanya. Cuma pada konteks kalimat ini sa'ala artinya itu meminta, bukan bertanya. Sa'alani ba'dul muhibbina, sebagian dari orang-orang yang mencintaiku. Al-mutaraddidina, mereka yang selalu terus-menerus. Alayya marrotal ba'dal marroti. Yang setiap hari bahkan berulang-ulang kali itu meminta kepadaku an ashroha, untuk menjelaskan matnal ajurumiyah, matan ajurumiyah lil Imam As-Sonhaji, milik Imam As-Sonhaji. Syarah yang seperti apa? Syarhan latifan. Syarah penjelasan yang lembut, yang di sini itu artinya ya kalau di bahasa kita lembut dan juga bisa difahami dengan mudah. Tapi nggak cuman itu apa yang diminta oleh murid-muridnya beliau ini. Yakunu mustamilan ala bayanil makna. Nah, syarah yang latif ini itu mustamilan, mencakup sifat bayanil makna, yang ada penjelasan pada setiap mufrodatnya, pada setiap kalimat yang muncul pada matan jurumiyah tersebut. Yang kedua, wa i'rabil kalimat, dan i'rab pada setiap kata yang ada pada jurumiyah. Yang kedua, wa an uktsira fihi minal amsilah, dan aku diminta untuk memperbanyak contoh-contoh yang sekiranya bisa bermanfaat untuk menjelaskan kaidah tersebut, kaidah yang muncul di matan ajurumiyah tersebut. Lima annahu, perlu diketahui, lam yaqa' laha syartun ala hadhihi sifah. Belum ada
syarah sepengetahuanku yang punya karakteristik seperti yang tadi aku sebutkan. Menjelaskan maknanya, menjelaskan i'rabnya, dan banyak contohnya. Lalu aku ngapain? Fatawaqaftu muddata minazaman. Fatawaqaftu. Kemudian aku berpikir. Biasanya para ulama tuh istikharah dulu, sholat dulu. Dan yang seperti pernah saya bilang ke teman-teman, istikharah itu nanti akan menghasilkan dua jawaban. Jawaban berupa kecondongan hati atau ada isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada kita untuk ke sana loh arahnya gitu. Nah, itu adalah hasil dari istikharah. Dan akhirnya beliau memilih untuk mensyarah itu. Li'ilmi, karena sepengetahuanku, annaha kathiratu syurah. Karena sepengetahuanku, banyak sekali sudah ada penjelasan-penjelasan dan banyak sekali kitab yang menjelaskan matan jurumiyah. Hatta sa'alani an dzalika. Sampai ada yang meminta kepadaku tentang sifat tersebut atau tentang syarah atas matan tersebut. Siapa yang minta? Man la tasa'uni mukhalafatuhu. Jadi ini kayak semacam sebuah apa ya? Sebuah sebuah kalimat yang artinya man la tasa'uni mukhalafatuhu itu artinya adalah orang yang nggak bisa aku tolak permintaannya. Orang yang nggak bisa aku tolak permintaannya. Man la tasa'uni mukhalafatuhu. Orang yang nggak bisa aku tolak untuk yang nggak bisa aku tolak permintaannya. Wa wajadtu katsiran, dan aku menjumpai ada banyak minal mubtadiina dari orang-orang yang baru memulakan belajar, yas'aluna an dzalika katsiran, meminta hal tersebut. Fa'anna li. Jadi di situ kata-kata fa'anna li. Dan muncullah kepadaku atau ada pikiran untuk an ashrohaha. Aku mensyarah kitab tersebut. Ala hadzal wajhil mazkur. Seperti sifat yang tadi aku sudah sebutkan. Aku berharap liyakuna sababan. Hal ini menjadi sebab linnadhari ila wajhil karim. Semoga aku bisa dipandang Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban, dan karena kitab ini aku bisa mendapatkan lil fauzi ladaihi, kemenangan dari sisinya di jannatin naim, yaitu dengan dihadiahkan surga naim kepadanya. Fakultu, maka aku katakan, taliban minallahi taufiq, aku berharap meminta Allah kepada Allah taufik wal hidayah, dan juga hidayah li aqwamit thariq, kepada jalan yang lurus. Nah, itu adalah artinya satu persatu. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba mengi'rab. Amma ba'du. Nah, dalam konteks ini, teori penjelasan tentang amma ba'du itu panjang. Dan juga lumayan untuk menguras energi membacanya. Hanya saja saya coba meringkas supaya nanti ringkasan ini bisa dipakai di kemudian hari. Ya. Supaya bisa dipakai di kemudian hari sehingga nanti bisa bermanfaat ketika baca, oh amma ba'du ini maksudnya Ustaz Fikri. Yang dimaksud Ustaz Fikri kemarin tuh kayaknya amma ba'dunya ini. Nah, gitu ya. Yuk kita coba baca. Jadi kata amma ba'du ini, kata amma ba'du, ada riwayat yang mengatakan yang orang yang pertama kali yang menggunakan kata ini adalah Nabi Daud alaihi salam. Ada juga yang lain yang mengatakan bukan Nabi Daud, tapi orang lain.
kata amma ba'du. Nah, amma di sini atau ini kan terdiri dari dua huruf atau dua kalimat. Amma dan ba'du. Ba'du itu artinya adalah setelah. Oke, setelah. Sedangkan amma itu artinya adalah ya adapun. Adapun. Ini secara letterleknya begini. Amma artinya adalah adapun dan ba'du artinya adalah setelah. Oke. Tetapi jika kita merujuk kepada i'rab, nanti akan ada pergeseran. Atau lebih tepatnya mungkin yang kemarin menjadi diskusi kita, ada perbedaan antara terjemah sama makna. Oke, kita coba maknai yang sudah kita terjemahkan ini. Kalau tadi kita bilang amma ba'du artinya adapun dan ba'du artinya setelah, maka apa makna di balik kata amma ba'du ini, Ustaz? Oke. Yuk. Amma itu adalah huruf sebuah harfun yang harfunnya ini adalah harfu syarat. Seperti mata takum akum. Kapanpun kamu berdiri, aku berdiri. Jadi mata di sini, amma di sini sama seperti mata, yaitu adalah harfu syarat. Bukan mata. Intakum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Jadi amma di sini sama seperti in. Yang mana keserupaan mereka adalah mereka berdua adalah harfu syartin. Jadi jika maka. Amma di sini adalah harfu syartin. Yang mana dia ini merupakan pengganti dari kata mahma. Pengganti dari kata mahma. Nah, selain itu, dia juga merupakan pengganti. Pengganti dari apa, Ustadz? Pengganti dari fi'il syaratnya. Yaitu apa? Yakun. Amma itu berarti menjadi pengganti bagi syarat dari harfus syarat mahma, sekaligus pengganti dari fi'ilnya. Pengganti dari fi'ilnya. Nah, ini adalah tentang amma. Oke. Yuk, sampai sejauh ini. Ada diskusi? Maksudnya harfun dan fi'lu syarti apa maksudnya, Ustaz? Kan kalau misalnya kayak kata intakum akum. Ya, Jika kamu berdiri, aku berdiri. Nah, amma itu seolah-olah menggantikan kata intakum. dua kata. Dua kata. Kan kita bilang intakum akum. Kan? Nah, si amma ini seolah-olah menggantikan ini. Jadi kata amma. Gitu. Oke. Ini yang dimaksud dengan dia menggantikan kata mahma dan kata yakun. Menggantikan harfunnya dan juga menjadi pengganti dari fi'il. Ini maksud dari kata amma. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke, yuk lanjut. Afan, Ah, mau tanya Ustaz. Berarti itu asalnya in yakun ba'du gitu ya Ustaz? asalnya mahma yakun. Oh, nah ya. Mahma yakun. Ini sebagai pendekatan aja karena mungkin yang akrab di telinga kan ini aja yang paling simpel juga. Aslinya adalah tadi makanya kita langsung terus saja. Aslinya mahma yakun kada kada. Mahma mahma ya salam. Mahma yakun.
Mahma yakun. Mahma yakun min syai'in. Nah, kata mahma yakun ini direpresentasikan dalam kata amma. Gitu, Mbak Wahidah. Oke. Ada lagi yang lain, Mbak Bu Endah ataupun Mbak Indi? Ada diskusi? Bisa dipahami? Oke, saya. Oke, yuk. Yang kedua, kalau ini sudah difahami, berarti i'rabnya apa Ustadz? Nah, maka i'rabnya adalah, dia itu adalah harfu syartin yang menjadi pengganti amma, yang menjadi pengganti mahma, dan menjadi pengganti yakun, yang mana takdir kalamnya adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Ini adalah arti atau makna dari amma. Mahma yakun min syai'in ba'du. Ba'du ini juga ternyata dia itu adalah mudhof. Ya kan? Dia zorof. Zorof, dia dihukumi mudhof dan mudhof ilaih. Oke. Insya Allah, ketika nanti ketemu idofah lagi, saya akan tambahkan idofah yang kemarin sempat kita bahas. Jadi ada pendetilan lagi, lebih spesifik lagi tentang idofah. Yang kemarin itu adalah dari satu sisi, atau bisa kita katakan dari sisi dia itu dibagi menjadi idofah, ta'yin dan juga taksis. Itu dari sisi maknanya. Nah, idofah yang nanti akan dijelaskan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, itu bicara soal apakah idofah tersebut itu, yang idofah itu yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaihnya itu, apakah dia itu selalu ngikutin i'rabnya atau dia itu mabni. Karena kita pasti tahu kan, setelah kata ba'da, pasti kita bilang ba'da zuhur misalnya, ba'da zuhri, atau ba'da islahiha misalnya. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf misalnya, ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak bumi setelah kamu menyelamatkannya atau mengurusinya. Nah, artinya kan setelah kata ba'da ini pasti ada kalimat setelahnya. Nah, jika kita menyembunyikan kata ba'danya itu di dalam hati kita, yang artinya kita itu meniati, setelah kata ba'da saya ingin meniati ucapan saya, kata zohar, kata zuhri, dan kata islahiha. Namun, kedua kata ini nggak saya ungkapkan dalam lisan saya hanya meniati saja. Nah, ketika posisinya hanya meniati saja, maka nanti i'rab ba'da ini tidak menjadi mu'rab. Tidak seperti mudhof pada umumnya. Dia menjadi mabni. Dalam satu keadaan saja. Nah, mabninya idofah dengan niat makna dalam hati,
Ini disebut sebagai namanya idofah yang al-maqtu'ah. Idofah yang maqtu'ah. Jadi dia idofah yang terputus dari mudhof ilaihnya, tetapi mudhof ilaihnya itu ada dalam hati. Taib. Bentuk dari sesuatu yang kita simpan dalam hati itu direpresentasikan atau dituliskan dengan domah. Jadi kita bilang ba'du. Kita bilang ba'du. Nah, lalu kita pasti bertanya, berarti apa dong Ustadz? Kalau kan kita kan nggak tahu nih, musonif kitab, penulis kitab itu meniatkan apa ngomong begitu, ngomong wa ba'du atau kata ama ba'du. Bagaimana cara kita bisa menelisiknya Ustadz? Jawabannya begini. Bahwasanya musonif kitab itu bilang begini, mahma yakun min syai'in, mahma itu kan apapun, sesuatu yang ada darinya, ba'da basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ba'danya itu yang diniatkan itu adalah kalimat basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kalimat basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu nggak disebut. Dia hanya dalam hati saja. Karena nggak disebut dalam ucapan, tapi dalam hati saja, maka diungkapkanlah dengan kata ba'du. Jadi amma ba'du. Mahma yakun min syai'in diganti menjadi amma dan kita bilang ba'du. Oke. Mafhum sampai sejauh ini? Apa yang tadi saya jelaskan? Silakan kalau ada pertanyaan. Intinya ucapannya itu maksudnya begini, kata amma ba'du itu maksudnya begini. Mahma yakun min syai'in, jadi apapun sesuatu itu atau apapun yang ada pada dari sesuatu, ba'da basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah faqad sa'alani ba'dul muhibbin. Nah, ini adalah takdir kalamnya. Jadi kalau kita artikan letteratnya, mungkin mahma ini apa ya, mudahnya ya kita artikannya. Mungkin kita artikan sebagai apapun lah. Apapun yang ada dari sesuatu setelah hamdalah, basmalah dan salatu salam rasulillah, maka telah datang kepadaku, gitu. Ya apa namanya? Coba kira-kira apa ya? Coba saya cek di mana? Kamus mahma itu enaknya apa kita ngertiin. Tapi sejauh ini coba sembari saya mencari tahu makna terjemah mahma, ada yang kebingungan nggak dalam memahami i'rabnya? Dan apapun betul ya. Masih bingung? Masih bingung juga yang mau ditanyain yang mana gitu mungkin? Kum Hmm. intakum antakum, jelas itu gitu kan.
Nah, terus kalau ini mahmayakun, Mm-mm. terus ininya apa? Maksudnya pendekatan ke situnya gitu. Setelah itu kan Ustadz menjelaskan tentang idofahnya gitu, yang ba'danya. Mm-mm. Jadi bingung gitu belum. Oke, tape. Gini, gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Eh, oke, gini deh, yuk. Kita artikan gini aja. Kita coba kita coba dekati. Sebenarnya kan yang menjadi masalah mungkin di kata mahmayakun ya, Mbak ya? Iya, Oke. mahmayakun. Oke. Cuman diartikan aja kan, tapi kalau di apa apa namanya di secara i'rabnya tadi sudah kita pahami ya. Maksudnya amma itu adalah mencakup kata mahmayakun ini dan kata ba'du dan kata ba'du domahnya ini mewakili perkataan basmalah, hamdalah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu dulu ya yang dipahami ya. Hmm. Oke, baik. Nah gini, saya coba kasih pendekatan. Mahmayakun itu, saya hapus dulu. Mahmayakun itu bisa kita artikan sebagai ayu syai'in yakun. Ayu syai'in. Jadi ayu syai'in itu apapun yang terjadi, ayu syai'in yakun. Apapun yang terjadi atau bila manapun yang terjadi, hal tersebut maka telah datang kepadaku orang yang meminta kepadaku. Ayu syai'in yakun huwa faqad sa'alani ba'dul muhibbina. Tar. Apa ya kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan ini itu Allahumma shalli alaihi wasallam. Hmm, kayak gini, eh, apa namanya? Ketika kita bridging, nah, ketika kita bridging itu kan artinya kan jembatan ya, menjembatani. Kita ingin bicara dari perihal topik A, dalam hal ini topik anak, ke topik pembicaraan tentang pendidikan. Katakanlah begitu. Nah, kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk atau tiba-tiba dari topik pembicaraan tentang anak langsung berbicara ke pendidikan. Nggak mungkin. Pastikan ada yang menjembatani dulu tentang kenapa kok ada kaitannya antara anak dan juga pendidikan. Nah, kata tengah ini adalah kita katakan anak-anak adalah makhluk yang masih perlu banyak belajar tentang hidup. Maka, ya gitu kan, pendidikan bagi mereka itu sangat penting. Mengingat usia mereka adalah usia yang paling tepat untuk untuk belajar banyak hal. Baru tuh setelah itu kan kita akan berbicara tentang pendidikan. Pendidikan anak itu seperti ini, seperti ini. Jenjangnya seperti ini, seperti ini. Tapi kan kayak kita tuh harus ada bridging dulu loh tentang apa yang menjadi uh, sambungan antara dua topik ini. Nah, amma ba'du ini itu persis kayak sambungan. Ketika kita ingin memindahkan ucapan kita dari pembukaan menuju sesuatu yang ingin kita ungkapkan. Gitu. Artinya, setelah aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
dan memohon ampun dan memohon setelah aku mengucap basmalah dan setelah aku mengucap hamdalah, begitupun juga aku bersolawat kepadanya, berharap orang-orang yang disebutkan aku sebelumnya bisa mendapatkan tempat terbaik, dan orang-orang yang telah aku sebutkan sebelumnya bisa mendapatkan tempat yang terburuk sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka setelah aku mengucapkan itu semua, gitu ya, setelah aku mengucapkan itu semua, aku didatangi atau telah mendatangiku bahwasannya ada orang-orang atau sebagian murid-muridku yang meminta kepadaku untuk mensyarah kitab Jurumiyah. Nah, bridging itu kata-kata ketika dari pembukaan menuju kepada topik pembicaraan yang ingin dituju itu diwakilkan dengan kata amma ba'du. Dan kata amma ba'du ini dimaknai sebagai ayyu syai'in yakun. Jadi apapun yang apapun lagi-lagi ya, dengan kata apapun. Tapi nggak bisa mentakbirkan dengan selain apapun. Ya, apapun lah. Apapun sesuatu yang telah tadi aku sebutkan sebelumnya, hal tersebut adalah pembukaan dari hal yang ingin aku ungkapkan, yaitu adalah sebagian dari murid-muridku meminta kepadaku untuk mensyarah kitab Jurumiyah. Nah, itu adalah esensi dari amma ba'du. Cuman mungkin agak sulit ya untuk diterapkan di dalam bahasa kita, dan juga mungkin akan sangat sulit untuk kita coba translatisasi ke bahasa kita. Tapi ala kulihal yang mau saya katakan di sini amma ba'du itu punya i'rab. Yang kedua, amma ba'du itu sebagai jembatan untuk menjembatani antara pembukaan yang dimulai dengan basmalah, hamdalah, sholatan, wassalaman ala rasulillah kepada topik pembahasan yang saya ingin sampaikan. Nah, adapun kata-kata itu semua itu terangkum dalam satu makna atau dalam satu kata atau dua kata adalah kata amma dan ba'du. Nah, itu saja mungkin yang biar kita nggak terlalu berpanjang kalam. Oke. Tafadhol kalau misalkan masih ada coba kebingungan ataupun masih ada apa. Kalau misalkan masih kebingungan deh kita tinggalin aja deh. Tapi kalau misalkan udah paham ya alhamdulillah, kalau misalkan masih bingung kita tinggalin aja. Silakan. Masih kebingungan atau tidak? Kalau kebingungan kita tinggal, kalau tidak alhamdulillah. Insya Allah Ustadz, kalau 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 makna dibalik sama ba'du. Cuman kalau misalkan tadi yang ba'du yang di sini itu adalah tersimpan idofah, Iya, mudhof itu ilaih apa? ya. Mudhof ilaih, betul. Iya, mudhof ilaih dari basmalah walhamdulillah itu berarti dia itu nanti di i'rabnya kalau seperti itu secara makna kolbun atau apa Bu Ustadz? Secara makna i'rabnya. Hmm. Ya, secara makna i'rabnya ya kita katakan kita katakan gimana ya? Yang ba'dunya Ustadz. Ya ba'du aja gitu loh, Mbak. Kita bilang ya, misalnya gini, seperti kita bilang gini. Kan Kita ba'du dzaraf, zorof. kan. Nah, terus kan ujungnya kan li'annahu mudhof. Nah, yang si Oke. mudhof ilaihnya nih Ustadz gitu. Berarti dia Berarti penjelasannya mudhofun ilaih apa gitu. oke. Berarti nanya i'rab berarti kan ya? I'rab dari ba'du bukan? Nanya begitu kan? Iya. Oke, nah jadi gini. Mm-mm. Ba'du itu i'rabnya adalah zorfun mabni ala dhamma, mabniun ala dhamma, mabniun ala dhamma, ala dhammi,
Seperti itu. Dia fi mahalli nasbin. Dia menempati tempatnya nasab. Karena kan dia zorof. Harusnya kan nasab. Kenapa? Liniyati karena niat makna mudhofun ilaih. Makna al-mudhof ilaih. Nah, ini. I'rabnya untuk kata ba'du. Nah, i'rab untuk kata ba'du begitu. Oh, kirain fi mahalli nasbin li'annahu mudhof. Enggak, Kemudian mudhofun ilaih liniatin. enggak Oh, kayak enggak. gitu. I'rabnya cuman zarfun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin liniyatil makna mudhofun ilaih. Gitu. Baik, Ustaz. Oke. Yuk, Mbak Wahidah, Mbak Indi, Mbak Bu Endah. Ada kebingungan nggak? Mbak Wulan, Alhamdulillah sudah paham. Silakan yang lainnya. Terus mau nanya Ustaz, Hmm. yang ba'du itu apakah sama kayak yang kan di Quran itu ada ya disebutin Betul, betul. Sama, artinya sama. Itu kayak gini juga, perkaranya sama. Walillahil amru wa ba'du. Walillahil amru wa ba'du. Walillahil amru min afan. Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, kata-kata min qablu harusnya kan min qabli. Tapi di situ min qablu wa min ba'du. Jadi di situ ada mudhof ilaih yang dihapus. Di dalam Al-Qur'an ada tuh kayak gitu. Harusnya kan min qabli tapi dibaca min qablu. Kenapa dibaca min qablu? Karena di situ ada niat idhofah yang tersimpan di dalam hati atau dalam hal ini ya disimpan maknanya gitu loh. Makanya dia diungkapkan dengan kata mabni ala dhamma. Gitu. Itu ya Mbak Wahidah ya. Syukur udah. Tadi apa Ustaz namanya maqtu'ah ya? Iya, maktuah. Maqtu'ah. Oke. Ada lagi Mbak Wahidah atau mau tanya masih yang sama? ya Ustaz Roni. Oke, sekarang silakan Mbak Idi, Bu Endah, Bu Endah, kalau ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan Ustadz, masih Oke. mencerna. Masih mencerna apa ini? Bu Endah, tafadhol. Cukup? Ya, oke. Ini nanti bisa diterapkan di semua hal. Jadi kata amma ba'du itu ya tadilah intinya kita pengen ngomong perpindahan dari ucapan saya basmalah, hamdalah dan sholatu pada Rasulullah kepada topik yang mau saya bilang. Nah, bahasa Arabnya gimana? Bahasa Arabnya adalah ayu syai'in yakun huwa fa titik 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 titik. Nah, gitu. Oke, yuk berikutnya. Faqad sa'alani, di situ ada kata fa. Ingat ya, setelah kata amma pasti ada fa. Pasti. Kayak ibarat kata kita ngomong begini. Fa idza faraghta fansob. Fa idza faraghta fansob. Fa idza faraghta fansob. Ya kan? Fa idza faraghta fansob. Dalam Quran surat Ad-Duha, fansob. Nah, kata fa ini harus ada pada setiap ucapan jika dan maka. Atau adapun dan maka. Kalau dalam ini kan, apabila telah selesai, maka fansoblah.
atau tenanglah atau dan yang semakna dengan itu. Nah, sama amma di sini itu maknanya adapun maka. Ah, gitu. Adapun titik. Adapun misalkan isim dibagi menjadi 3. Misalnya isim muzhar, mudmar, wa mubham. Amma muzhar dan adapun muzhar fahuwa maka dia, nah gitu. Maka dia adalah titik. Jadi amma di sini tuh bisa dimaknai sebagai harfu tafsil atau penjelasan atas apa yang tadi sudah disebutkan di awal. Isim dibagi menjadi 3. Muzhirun wa muzharun wa mudmarun wa mubhamun. Amma, maka adapun muzhar, fahuwa, maka dia adalah titik. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, kata amma ini disebut sebagai namanya fa'ul jawab. Al-fa'u, fa'u jawab. Jadi dia itu kayak semacam hurufun jawab. Fa'ul jawab. Atau alfa waqi'ah. Fa yang datang setelah fa yang datang dalam jawaban. Ini disebut sebagai namanya fa'ul jawab. Ya. Misalnya lagi ketika bilang kayak gini misalnya. Sebuah kalimat itu terdiri dari isim terdiri dari muzhar wa mudmar wa mubham. Fal muzhar, nah nanti ketemu nih pendekatan apapun kalimat seperti ini. Fal muzhar, ketika ada teks begini, al ismu muzharun wa mubhamun wa mudmarun wa mudmamun. Fal muzhar, nah fa di sini itu disebut juga sebagai namanya fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Yang mana dia itu ada kalimat di dalamnya yang tersimpan. Yaitu apa? Yaitu setelah kamu mengetahui bahwasanya isim itu dibagi menjadi 3, maka isim muzhar itu adalah titik. Nah, kata sebelum fa ini itu seolah-olah ada tafsirnya. Nah, insya Allah nanti di kitab ini akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan fa fasihah ini, atau fa jawab ini, atau fa waqiah ini. Tapi ala kulihal yang mau dikasih tahu dalam hal ini adalah fa di sini harus ada untuk menjadi jawaban atas syarat yang tadi telah disebutkan sebelumnya, baik syarat itu yang nampak dalam ucapan kita ataupun tidak nampak seperti ucapan kita barusan, yaitu al ismu muzharun wa mudmarun wa mubahamun fal muzhar kaza. Nah, ini yang mau disampaikan yang mungkin panjang pada bab ini adalah kata-kata amma ba'du dan juga kata fai. Oke, tafadhol. Ada diskusi? Mau coba contoh yang lain tentang penggunaan fa ini? Contoh yang lain lah ya, biar lebih makin paham. Karena nanti kenapa kok saya memperpanjang penjelasan di sini? Karena nanti
pengetahuan kita tentang ini akan mempermudah kita untuk bisa mengorek teks kalimat dengan sempurna atau dengan benar lah, dengan gayanya para ulama. Oke, saya lagi misalnya contoh. Misalnya ketika kita bilang begini, bahwasannya tolib itu atau libu kisman misalnya. Murid-murid itu dibagi menjadi dua. Ada yang zakiyun, ada yang pintar, wa kasalun misalnya. Ada juga yang malas. Toyib. Fadzaki, maka adapun murid yang pintar, huwa tolibu, huwa tolib, huwa tolib alladzi yudzakiru durusahu, huwaladzi yudzakiru durusahu fi kulli yaum, durusahu fi kulli yaum, fi kulli al yaum. Di sini ada teks begini, atau libu kisman. Murid-murid itu ada dua macam. Pertama ada yang pinter, kedua ada yang males. Oke. Dan adapun yang pinter, fa di sini makanya fa. Adapun, maka adapun yang pintar, dia adalah at-tolib alladzi, dia adalah tolib yang yudzakiru, yang setiap hari selalu memudzakarah, selalu mengingat-ingat durusahu, pelajaran-pelajarannya setiap hari. Nah, di balik kata fatol fadzakiyu huwa tolibu alladzi yudzakiru, ini ada teks sebelumnya. Yang dimana teks ini akan hanya kita dapatkan ketika kita mengetahui jenis fa apa ini. Nah, fa ini adalah fa yang tersimpan di dalamnya kata idza dan terusnya. Dan dia menjadi jawabannya. Lalu kalau begitu Ustadz, apa yang dimaksud dengan fa di sini dan kalimat apa atau teks apa yang tersimpan di dalamnya? Jadi, seolah-olah penulis kitab itu sebelum membicarakan tentang fa atau melanjutkan tulisannya, menulis tentang fa, dia katakan begini, idza arafta, setelah kamu mengetahui, anna at-tolib, bahwasanya tolib itu dibagi menjadi dua, kismani dibagi menjadi dua, ada yang zaki, ada yang kasal, maka, nah langsung ke sini dia. Maka yang zaki itu adalah mereka yang selalu ingat pelajarannya setiap hari. Nah, kata-kata ini nggak disebutkan di dalam teks bacaan, tapi hanya bisa difahami ketika kita mengetahui apa maksud dari fa ini. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya fa'ul jawab atau fa waqi'a fil jawab atau fa fasihah ila akhiri. Nah, ini adalah fungsi dari fa baik yang di amma maupun ketika dijelaskan nanti di di seluruh pembahasan ketika ada pendetilan mengenai sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah fa'ul waqi'ah. Oke. Sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Lagi-lagi ya nih,
insya Allah hanya di awal aja kok. Hanya di awal, saya jamin hanya di awal saja ini. Kita pusingnya, kita bingungnya hanya di awal aja. Nanti setelahnya kita lempeng kok. Ketika dibilang Pak jawab itu udah langsung dalam benak itu ini. Sekarang kita mencoba untuk mengasah dulu alat kita. Untuk kita bisa membaca kitab. Dan inilah skill baca kitab itu serumit ini emang. Tapi setelah kita punya, insya Allah akan lempeng kita memahami teks-teks Arab. Ya, silahkan kalau ada diskusi tentang faul kalimat ini atau fa jawab ini. Dalam Al-Quran itu ada nggak ya? Fa'amal yatima fala tanhar ammas sa'ila fala tanhar. Belum deh. Ada atau masih mencerna, masih pusing gitu. Dan kalau ada yang pusing, silahkan coba apa namanya ditanyakan. Kalau masih mencerna, alhamdulillah, semoga dapat pada titik pemahaman. Silakan dari bawah Hida, Bu Enda, Pak Bulan, Pak Indi. Kalau sejauh ini paham sih Ustadz, Oke, Insya Allah. insya Allah paham ya, alhamdulillah. Oke, yang lain, bawah Hida, Mbak Indi. Gimana? Insya Allah paham Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik, yuk. Dari Mbak Indi, Bu Enda, ada diskusi, ada yang dibingungkan dari penjelasan saya tadi? Cukup? Bisa kita lanjut? Cukup Ustaz. Oke, baik. Bu Enda, cukup juga ya? Yuk, kita lanjutkan dulu. Lanjut Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Ini lagi-lagi saya tekankan. Ini bisa Ibu dan Mbak terapkan dalam seluruh bacaan. Ketika ada teks yang sedang membicarakan soal negara dibagi berdasarkan kekuatannya ada 4 bagian. Misalnya Daulatul Ula, Daulatul Falakiyah misalnya, daulah-daulah apa yang lagi? Daulatu Ula atau Daulatul Uzma adalah, di situ ada yang disebut sebagai namanya faul jawab. Maka di situ ada kalimat idza arafta, bahwa ketika kamu sudah mengetahui bahwasannya negara yang dibagi berdasarkan kekuatannya dibagi menjadi 4, maka negara Daulatul Ula adalah kada 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 kada. Nah, ini bisa diterapkan di seluruh bacaan. Dan insya Allah nanti ada penerapannya dalam kitab ini. Tuh ya, itu dulu aja yuk. Berikutnya, yuk. Sa'alani ba'dul muhibbina ilayya. Oke, sa'alani. Di situ ada fiil madhi. Karena tadi saya coba tanya sama Mbak Wahidah. Tadi kita sudah mengartikan. Sekarang coba sa'alani ba'dul muhibbina. Silakan coba di-i'rab di satu persatu. Dari kata sa'ala ni ba'du muhibbina ilayya. Coba. Silakan Mbak Wahidah. Mbak Wahidah tadi yang baca. Silakan coba di-i'rab satu persatu. Berani saja meng-i'rab, kan kita ada saya yang akan membenarkan ketika ada kesalahan. Silakan.
Atau yang lainnya, Mbak Wulan, mau gantian, mau mencoba menganalisis teksnya. Gimana? Yuk, ada? Yang salah ya. Dari kata Salahnya ya. kode, dari kode kode, kode, Oh, code. kode. Code itu apa Mm-mm. Ustadz? Kode itu adalah harfu apa? Harfu taukid. Dan kode, ingat nggak? Sebagai salah satu alamat dari, alamat apa dia, Mbak Wulan? Kode. Ini yang lainnya, Mbak Wahida, Mbak Indi, Bu Endah. Kode alamat apa? Merupakan salah satu alamat dia. Alamat dari apa dia? Fi'il Ustaz. Alamat fiil. Oke. Berarti yang datang setelahnya adalah fiil. Nah, fiilnya fiil apa yang datang setelahnya? Fi'il madhi. Fiil madi. Berarti kalau qad datang setelahnya fiil madi, maka qad bermakna, ayo jawab. Ya terserah deh siapa yang jawab. Silakan. Qad sudah menjadi alamat dari fiil madi. Sa'ala, sa'alani, sa'ala merupakan fiil madi. Terus kita tahu qad sa'ala. Maka qad setelah datang setelahnya sa'ala menjadi maknanya apa? Sungguh ya. Sungguh, betul, atau penegasan. Berarti telah sungguh datang kepadaku sa'alani, nunnya itu adalah nun disebut sebagai nun wikoyah, nun penjaga. Ya-nya itu sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bihi. Oke, sekarang ba'dul muhibbina. Silakan di i'rab. Sebagian orang yang mencintaiku. Ayo, silakan di i'rab. Nyoba ya Ustaz ya. Mm-mm. Ba'du fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah wa Terus. huwa mudhaf. Mm-mm. Al-muhibbina Mm-mm. mudhafun ilaihi wa Mm-mm. alamatu mudhafun Betul, betul. ilaihi wa Majrurun. alamatuhu. Majrurun dulu. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi. Apa Apa ya Ustaz? alamat jarnya? Ya, Muhibbin, dia itu adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim berarti jarnya dengan apa? ya Ustaz. Dengan ya, berarti mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al ya. Oke, terus ilayya. Ila, ila Nyoba apa? ya. Hmm? Harfu jarin. Harfu jar, dan ya-nya itu adalah ya, ya aku, ya mutakalim aku. Dan dia digabungkan karena ilayya. Jadi karena ada ila kan ada huruf lainnya, jadi ilayya. Jadi jar dan majrur. Oke, Berarti apa-apa? domir mutasil Ustaz. Domir mutasil, betul, sama kayak fika, fikum, fina, fiha, fihi, ila akhirih. Domir mutasil. Oke, terus al mutaraddidina. Yuk, apa di Arab apa dia? Al mutaraddidina.
Mutaraddidin Maf'ul arti apa? maf'ul bih bukan. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Yang lainnya ada? Naulan, Mbak Indi, bisa? Setelah datang sebagian orang-orang yang mencintaiku, yang mereka selalu meminta datang kepadaku, al-marrota ba'dal marroti, dari waktu ke waktu. Nah, berarti al-mutaraddidin itu jadi apa dia? Tadi dibilangin maf'ulun bi. Yo, Mbak Wulan, punya nggak? Punya pandangan nggak? Mau disebut mudhofun ilaih. Bisa juga Ustaz, mau disebut sifat yang nggak ada wawunya. Bisa Mm-mm. sih sifat. Sifat Gimana ya? dari mana dia? Sifat dari mana kalau sifat? Muhibbin. Muhab, Ya itu. muhibbin. Nah, Oke, ya. sifat. Toyib. Yuk, yang lainnya. Mbak Wahidah, maf'ul. Mbak Wulan, sifat. Oke, yang lain. Coba dari Mbak Indi sama Bu Endah. Apa dia? I'rabnya nih. Mutaraddidina. Yuk, pas. Oke deh. Kalau pas. Mutaraddidina di sini betul tadi dikatakan. Dia bisa menjadi sifat. Jadi sifat kedua dari kata muhibbin. Karena kayak artikan ba'dul muhibbina ilayya al-mutaraddidina, mereka yang terus berulang-ulang kali alayya, yang berulang-ulang kali datang alayya kepadaku. Alayya sama seperti ilayya tadi. Oke. Dia itu adalah domir mutasil. Jar dan majrur i'rabnya. Oke. Al-marrota ba'dal marroti. Al-marrota ba'dal marroti. Al-marroh di sini maknanya dari waktu ke waktu. Jadi al-marrota ba'dal marroti itu artinya itu adalah dari waktu ke waktu. Ini di i'rab sebagai zorfu zaman, sebagai maf'ulun fih. Sebagai maf'ulun fih. Jadi dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Terus, yuk lanjut. An ashroha. Silakan Mbak dan Ibu sekalian. An di situ jadi harfun apa? Ashroha jadi apa? Dan matnal ajurumiyah jadi apa? Yuk silakan. An harfu nasbin. An harfun nasbin. Terus berikutnya ashroha. Asroha fi'lun mudhari'un mansubun ala Mansubunya, fathi. Taib. Mansubunya kenapa dia? Keadaannya Betul. Terus matna al-ajurumiyah. maf'ulun bi Maf'ulun. mansubun Terus. wa huwa mudhaf. Mm-mm. Al-jurumiyah ilaihi majrurun. Wa alamatu jarihi kurang. Alamat jarihi al-kasrah. Al-kasrah. Terus. Lil imami son haji. Lil imam. Yuk yang lain. Atau kalau mau juga nggak apa-apa silakan. Lil imam. Apa i'rabnya dia? Li hurufnya. Betul, lil huruf. Berarti imamnya berarti menjadi Majrur. majrur, berarti jar dan majrur. Oke. Ason hajinya menjadi apa, Bu? Ason haji. Lil imami son haji. Imam tersebut adalah son haji. Menjadi apa dia?
Yuk, ada? Menjadi apa? Badal Ustaz. Badal. Barakallahu fik. Menjadi badal. Pertanyaan saya, badalnya jenisnya apa? Badal kan ada 4. Ba'du min kulli, ba'dul kul, ba'du min kulli, badal istimal, atau badal gholat. Ingat pelajaran badal? Ingat Ustaz. Hmm, Kul min kul ya. betul. Iya. Betul. Betul. Kul min kul. Betul. Kul min kul. Oke. Yuk, lanjut. Syarhan badal, karena badal dia ngikut i'rab sebelumnya. Berarti dia badalun majrurun wa alamatu jarrihi al kasra az-zahira fi akhiri. Syarhan latifan. Yuk, syarhan apa i'rabnya? Latifan apa i'rabnya? Sok, tafadhol. Hal. Hal. Oke, satu. Yang kedua, siapa? Mbak Wahidah Hal, Mbak Wulan. Pas. Oke, Bu Enda. Nanti latifannya naat, cuman Oke, si syarhannya nih. betul. Latifannya naat. Oke, terus yang lain silakan. Mbak Indi, Bu Indah. Apa nih syarhan? Tadi latifannya udah di i'rab sama Mbak Wulan. Katanya dia sifat atau naat. Yuk, syarhannya. Pas. Oke, jawabannya adalah dia bukan hal. Tapi dia adalah maf'ul mutlak. Loh Ustadz, kenapa maf'ul mutlak? Iya, karena kalimat syahron, syarhan ini sudah disebutkan sebelumnya. Mana Ustadz sebutannya? Itu kata an ashroha itu tadi. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Kan tadi bilang an ashroha lil matnal ajurumiyah lil imami son haji. Nah, berarti syarhan di situ maknanya adalah maf'ul mutlak. Dan tadi tepat dikatakan latifan itu sebagai sifat. Syarhan latifan. Betul, sebagai sifat dia. Nah, berarti kalau misalkan tadi kita bilang dikatakan an ashroha. An ashroha. Oke, taib ya, an ashroha. Nah, Belum kata-kata, muncul Ustaz. iya, astagfirullahaladzim. Kata-kata an ashroha itu kalau dulu kita pernah bilang bahwasannya kalau ada an, Belum muncul, Ustaz. ini lagi diproses. Nah, dulu kita pernah bilang, saya pernah bilang bahwasannya kalau ada kata an diikuti fiil mudhari, maka kita i'rab dia atau kita jadikan dia sebagai masdar. Artinya, ketika dikatakan wa antasumu khairul lakum. Berarti kata an plus tasumu. Maka dia menjadi apa? Siyamakum atau saumukum. Wa an tasumu siyamakum. Oke, berarti kalau kata an ashroha menjadi apa? Menjadi syarhi. Gitu. Syarhi, syarahku. Jadi an ashroha ini wajib kita takwil. Wajib kita takwil. Dan ini
Syarhi ini, an asyroha ini, dia menjadi maf'ul kedua dari kata sa'ala. Maf'ul pertamanya yang mana Ustadz? Maf'ul pertamanya adalah, sebentar, semoga saya nggak salah. Oke, maf'ul pertamanya adalah kata sa'alani. Nih, sa'alani. Ini maf'ul pertamanya nih. Maf'ul keduanya adalah an asyroha. Ini maf'ul keduanya. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Jadi, telah meminta kepadaku sebagian dari murid-muridku, para muhibbinku, yang mereka selalu datang dari waktu ke waktu. Ngapain minta apa dia? Minta syarhi matni al-ajurumiyah lil imami sonhaji syarhan latifan. Syarah yang lembut, yang enak, yang mudah untuk difahami. Itu ya. Oke, sampai sejauh ini ada diskusi sampai kata latifan. Kalau ada yang belum difahami, tafadhol ditanyakan. Bu Enda, Mbak Wahida, Mbak Wulan, Mbak Indi. Yuk, ada sampai kata Cukup, latifan Ustaz. cukup. Oke, dari Mbak Wahida. Cukup Ustaz. Oke, Bu Enda. Berarti dia an itu harfun masdar ya? Wa Ya, nasbin ya? betul. Dulu kan pernah kita i'rab lengkap tuh. Harfun nasbin wa masdarin. Yuk, Mbak Indi, ada diskusi sampai sejauh ini? Belum ada Ustaz. Oke. Baik. Nawasif juga ya? Itu yang media Yang mana? Yang mana yang mau diulang, Bu? an asyrah an asraha An asyroha. An asyroha itu gini. An adalah harfu nasbin. Wa masdarin. Huruf yang dia itu menasabkan fiil mudhari dan dia menjadikan fiil mudhari'nya jika bertemu dengan an maka ditakwil. Kita perlu mentafsirkannya. Mentafsirkannya dengan apa Ustadz? Dengan masdarnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa antasumu, kan dari kata tasumuna, soma yasumu tasumuna. Nah, nunnya hilang karena alamat nasab dari af'alul khamsah adalah nunnya hilang. Berarti antasumu. Lalu apa takwilnya? Takwilnya karena tasumu itu adalah antum, maka kita katakan siyamukum. Siyamukum. Itu adalah takwilnya. Berarti kalau dalam hal ini an asyroha berarti an asyroha. Fi'il mudhari. Syaraha yashrahu syarhan. Berarti syarhan menjadi masdarnya. Terus adakah di situ fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ana. Oh, berarti syarhi. Syarhi itu adalah takwil dari kata an asyroha. Lalu ketika syarhi itu kita hubungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, dia menjadi apa? Ternyata menjadi maf'ul kedua. Maf'ul kedua dari mana? Dari fi'il sa'ala. Maf'ul pertamanya mana? Maf'ul pertamanya adalah ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang al-asyrah. Gimana, Bu Endah? Cukup? Cukup cukup jelas? Ustaz. Oke, baik. Gimana tadi Mbak Bulan?
Ada yang mau di ini tanyakan? Berarti harfu nasbin wa masdarin nawasih bukan? Bukan ya Ustaz? Bukan nawasih dia. Nawasih mah anna dia. Oh iya Anna ya. Oh ini Anna. An ya. An aja. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Yuk kita cukupkan dulu sampai sejauh ini. Nggak apa-apa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan coba diterapkan ya. Dalam setiap bacaan-bacaan. Coba diterapkan. Jadi saya itu tadi barusan aja eh, ada ya dia belajar di Al Azhar gitu. Dia sudah ngaji kitab banyak gitu dan sudah hatam kaidah, hafal kaidah. Tapi ketika praktik dia kurang, bahkan cenderung salah-salah. Wajar, dulu saya pun juga begitu dan mungkin guru-guru saya pun juga begitu. Karena memang pada akhirnya ilmu itu harus kita praktikkan agar dia itu menancap erat di kepala kita. Nah, saya yakin Mbak Wulan, Mbak Indi, Bu Enda, terus juga Mbak Wahida sudah dapat kaidah dari guru-gurunya. Mungkin juga pernah dari saya juga. Dan sudah saya jelaskan secara panjang lebar dan bahkan mungkin sampai hal yang paling mendetilnya. Hanya saja mungkin karena kurang dalam penerapan, akhirnya cuma sekedar hafal tapi belum bisa menggunakan. Nah, harapan saya nanti, makanya kemarin saya minta untuk coba murojaah itu coba dibaca dulu. Habis itu coba di apa ya diulang lagi materi-materi yang pernah didapatkan. Oh ya karena ya kunu ini nawasir dan lain sebagainya. Berarti ada isimnya, ada fiil. Lama dong Ustadz? Ya lama. Namanya ilmu alat. Ilmu alat itu begini dia karakteristiknya. Kita harus selalu terus gosok itu alat tersebut. Agar apa? Agar ketika kita membaca teks di luar sana, kita bisa dengan mudah memahami itu. Nah, dan karakteristik ilmu alat itu begini. Kita kudu banyak menghafal istilah-istilah. Kita kudu menghafalnya, memahaminya, menerapkannya. Dan ini kita sudah level yang kedua. Artinya memang eh, apa ya? Udah naik tingkat gitu loh. Namanya naik tingkat kan mesti kayak harus lebih lagi nih berjuangnya karena sudah naik tingkat gitu. Nah, harapan saya minggu depan dipersiapkan. Benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai setiap pekannya pertemuannya sia-sia gitu. Benar-benar dipersiapkan, pertanyaannya juga pun disiapkan, diskusinya juga pun disiapkan. Insya Allah apa namanya akan bermanfaat ini. Dan yakin sama saya, meskipun ini kerasa lambat, yakin sama saya jamin ini bakalan cepat kok. Karena apa namanya eh, si apa namanya si matan jurumnya ini dan syarahnya dari Kafrawi ini ada banyak kata-kata yang diulang dan mungkin itu udah kita dapatkan di awal-awal dulu. Insya Allah nanti berikut-berikutnya gampang kok. Mudah sekali, biiznillah, mudah. Dan mungkin kita akan melewatkan ya udahlah, nggak usah di Irop, langsung aja Iropnya gitu. Karena kita sudah hafal dan sudah paham. Ya, insya Allah kita akan bertarget dan kita akan menyelesaikan target tersebut. Bismillah. Ya, oke. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada mau minta saran ke saya ataupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, tafadol, silahkan. Sebelum kita tutup.
Cukup? Oke ya, cukup ya. Oke, cukup. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai sejauh ini. Saya selalu berdoa untuk mbak-mbak sekalian dan juga ibu-ibu di sini. Semoga Allah berikan kemudahan dalam memahami dan juga saya diberikan kemudahan dalam menyampaikan. Lagi-lagi pemahaman mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman tersebut. Dan yang kedua, jangan toleh-toleh. Artinya fokuslah di sini. Maksimalkan 10 pekan ini untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Karena di dalam kitab ini itu tersimpan banyak penjelasan yang terhimpun atas kitab-kitab yang lain. Dan insya Allah saya akan memberikan hak kitab ini dan juga akan memberikan hak sebagaimana mestinya. Bismillah ta'ala, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan padahal saya mohon ampun. Kita tutup dengan surah Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf karena hari ini cuma sedikit, kurang lebihnya mohon ampun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.